Pendengar dimanapun saja Anda berada, selamat datang dalam obrolan budaya RRI Net. Kali ini dari RRI Serui. Pemirsa RRI Net yang kami banggakan, senang sekali rasanya dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program yang menghadirkan ragam inspirasi, wawasan dan juga kecintaan kita terhadap kekayaan budaya Nusantara. Pendengar, pada kesempatan kali ini obrolan budaya kita akan mengangkat topik yang sangat menarik dan juga penuh makna, yaitu tentang pelestarian budaya tari Yosim Pancar di lingkungan sekolah. Melalui perbincangan kita hari ini, kita akan membahas bagaimana peran sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mampu menjadi ruang strategis dalam menjaga juga memperkenalkan sekaligus menanamkan kecintaan generasi muda terhadap warisan budaya daerah. Dan tentunya perbincangan ini tidak akan lengkap tanpa kehadiran narasumber istimewa kami yang telah hadir bersama kita. Saya langsung akan menyapa ketiga narasumber serta memperkenalkan kepada pemirsa RRI Net sekalian. Dan kita ucapkan selamat datang dulu, belum terkenal, terasayang, kenal dulu bersayang toh. Baik, selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada ketiga narasumber yang sudah berkenan hadir di obrolan budaya RRI Net hari ini. Saya Maria Numberi akan memandu jalannya obrolan hari ini. Ada Pak Domi nih. Halo Pak Domi, pakai mic dong. Halo. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Oke, juga ada siswa anggota tari ya. Namanya siapa nih? Kenalan Mofar. dulu. Siapa? Mofar Woru. Movan Woru. Mofar. Oke, Mofar Woru. Oke, yang satunya? Herlina Papare. Herlina Papare. Oke. Kita langsung saja untuk pemirsa RRI Net kita obrol bersama ketiga narasumber kita. Saya ke Pak Domi dulu. Sejak kapan kegiatan tari Yosim Pancar mulai dilaksanakan di SMA Negeri 2 Serui? Iya. Baik, kegiatan Yosim Pancar ini sebenarnya sudah dilakukan dari zamannya SPG. Menurut informasi waktu SPG pertama kali di sini itu sudah ada, cuman lebih di ini tuh di zamannya di tahun 2002. 2002 ya. Zamannya Ibu Samber. Mm-mm. Ibu Samber mulai jadi kepala sekolah. Itu Ibu Samber merupakan salah satu guru senior dan jadi kepala sekolah waktu itu mengajar anak-anak, dan itu dikasih setiap hari Jumat itu mengganti senam. 6 ya. Setiap hari Jumat itu kita ganti senam dengan Yosim Pancar. Cuman berjalan sampai 2011 pergantian kepala sekolah dengan Bapak Mambai. Itu kurang lagi ada, ya, tapi menurun tidak, lagi ya, nih. menurun. Nanti begitu pergantian di Bapak Didin Werimona di 2022-2023 kalau tidak salah itu baru mulai, dan kita boleh masukkan tari Yosim Pancar di ekskul. Oh, di ekskul ya. Jadi Oke. selama sudah hampir lebih 2 tahun ini kita kasih masuk ekskul Yosim Pancar. Kenapa sampai di SMA 2 ada kepikiran untuk memasukkan ekskul ini ke dalam Yosim Pancar ini? Iya, selain untuk memperkenalkan atau untuk budaya tari Yosim Pancar untuk ke anak-anak siswa, kami melihat minat dan bakat anak-anak siswa yang baru masuk dari SMP pindah ke SMA ini banyak yang suka. Oh begitu, oke. Banyak yang selalu tanya-tanya ini di SMA ini, karena kita punya latar belakang kan selain Yosim Pancar ada dulu waktu Ibu Samber, zamannya Ibu Samber itu kita tari tradisional, ada padun suara, salah satunya tuh Yosim Pancar. Jadi banyak siswa yang masuk di SMA 2 tuh ya terpengaruh dari Yosim Pancar. Oh ya, selain Yosim Pancar ada ekskul apa lagi di SMA 2? SMA 2 ada silat, ada drum band, ada paskibra juga. Itu saya rasa mungkin setiap sekolah ada punya paskibra. Oke, peminat dari anak-anak bagaimana? Lumayan kalau untuk Yosim Pancar lumayan banyak. Oh, Yosim Pancar banyak ya. Iya. Oh, biasa ikut lomba-lomba juga kah? Sering ikut lomba dan sering juga dapat juara. Oh, dapat juara, luar biasa. Oke, bagaimana dukungan sekolah nih terhadap pelestarian tari Yosim Pancar? Menurut dukungan sekolah dari pihak sekolah untuk tari Yosim Pancar,
sekolah sangat mendukung, apa guru-guru selalu memberi dukungan atau memberi motivasi lebih terhadap siswa-siswa yang mengikuti kegiatan apa lomba Yosim Pancar. Dalam apa kegiatan-kegiatan ini guru selalu memberi motivasi ini untuk selalu, karena ini artinya kita masalah untuk maju ke depan nih, untuk terus ke depan nih, kita punya tari Yosim Pancar nih sudah lama kelamaan sudah mulai redup iya. ya. Jadi kita dari khususnya SMA Negeri 2 selalu memberi motivasi untuk selalu ikut kegiatan-kegiatan Yosim Pancar. Iya, kalau kita lihat tari Yosim Pancar kan pasti membutuhkan dana juga ya, seperti baju, hiasan-hiasan. Itu bagaimana dari sekolah sendiri? Iya, kami dari pihak sekolah selalu kita sudah memberi itu apa membuat baju, membuat dua pasang Ada tim, beberapa begitu ya. Iya. Oh ya. Ada kita sempat membeli tifa, membeli artinya aksesoris ini. Kita membeli aksesoris apa perlengkapan untuk Yosim Pancar. Oke. Tujuan utama kegiatan tari Yosim Pancar di sekolah ini seperti apa? Iya. Tujuannya yaitu tadi kita apa memperkenalkan budaya kita sebagai apa masyarakat Saireri kepada muda-muda, artinya anak-anak kita yang anak-anak siswa kita yang baru masuk bertumbuh besar ke atas ini untuk mengenal budaya kita sebagai masyarakat Saireri, artinya Yosim Pancar ini kan khusus untuk kita daerah pesisir. Jadi ini kita harus perkenalkan khususnya yang masuk di SMA 2 mau orang Papua atau orang apapun harus Berarti dari belajar. saudara-saudara kita Nusantara juga belajar ya? Ada. Oh ya. Yang dari Nusantara juga ada. Yang berminat ikut kita daftar. Berarti di dalam tim Yosim Pancar tuh ada tidak Tung punya saudara-saudara Nusantara yang Ada. ikut? Ada ya? Ada. Wah, luar biasa. Dong lincah kah? Sangat, apalagi yang sudah lahir besar di Papua. Yo, oke. Dan dari luar juga ada, artinya yang mungkin barusan cuma mau mengenal Iya, budaya. ikut bergabung. Ada, ikut. Ya. Oh, luar biasa sekali. Ini sangat luar. Oke, saya ke pelatih tari dulu. Sejak kapan ya melatih tari Yosim Pancar di SMA Negeri 2? Oke, pas saya naik ke kelas 11, saya Masih murid ya? Iya. Oke. Oh ya, oke, silakan. Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Yosim Pancar pas kelas 11 dan pas Itu guru yang pilih atau bagaimana? itu dari Jadi apa Mofar ini salah satu murid yang saya lihat bisa melatih. Oh, begitu. Memang selama Oke. ini apa kita minta bantu dari luar untuk melatih kita, tapi saya bilang ini kita punya generasi yang ini bisa melatih, mungkin bisa kita panggil untuk melatih adik-adiknya. Kalau dari Mofar sendiri memang bisa melatih. bisa Sekarang Mofar kelas berapa? kelas 12. Kelas 12 ya. Oke, jadi langsung karena melihat dia gabung ke tim tari, terus dia mampu kreatif ya. Oke. Mofar, sejak kapan Mofar hobi Yospan? Sejak kelas 3 SD, Kelas 3 SD. Ya. Itu di SD mana tuh? SD Cina Tua. SD Cina Tua. Jadi dari situ sudah mulai ikut-ikut Yospan. Iya. Oh, berarti acara 17-an di alun-alun pasti Gofar ikut kamu waktu itu? Pasti. Baik. Gofar, bagaimana cara mengajarkan tari Yosim Pancar kepada siswa, apalagi pemula? Sangat sulit kalau bagi pemula. Oh, begitu ya? Karena kita belum tahu kalau yang mengikuti ekskul Yospan ini sudah terbiasa menari atau belum. Dia badan berat kah tidak? Iya, Karena memang harus badan ringan ya. Terus apa lagi Mofar? Terus ketika nanti kita melatih sangat sulit karena keseimbangan penari yang sudah mungkin Senior? senior dengan yang belum atau masih pemula sangat sulit untuk diseimbangkan begitu. Oh, berarti nanti dipisah-pisahkan Iya, atau? nanti dipisahkan dulu, terus yang sudah senior dipisahkan sendiri, terus nanti yang masih pemula diajarkan lagi dari yang
mungkin sudah terbiasa dengan saya. Berarti ada 3 bagian ya, Iya. yang junior, yang pemula. Junior tuh lapis dengan pemula ya. Iya. Oh berarti 2 ya, terus senior. Senior. Oke, luar biasa ya. Apa materi dasar yang pertama diajarkan kepada siswa kalau misalnya dong pertama kali mau ikut Yosim? Materi dasar yang pertama dilakukan kepada siswa yang masuk mengikuti ekstrakurikuler itu Yosim. Setelah itu kita melakukan dasar gerak Yosim Pancar yang pertama pertama dalam tari Yosim Pancar. Oke. Dalam tari Yosim Pancar ada 5 gerak dasar yang Wajib. dilakukan. Karena itu memang sudah difokuskan juga ya dari Dinas Kebudayaan ya. Oke, Gofar, seberapa sering latihan dilakukan dalam seminggu? Dalam seminggu kita melakukan ekstrakurikuler 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu. Itu latihan di sekolah itu? Latihan di sekolah. Apa tidak mengganggu Mofar punya jam belajar kah? Kalau untuk itu tidak terlalu mengganggu ya. karena Kalau cuma 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu. Ada tidak yang bantu Gofar, Pak Guru? Saya sebagai pendamping saya cuma datang melihat dong kalau ada kesusahan atau mengalami kendala, langsung saya bisa panggil pelatih. Kita punya pelatih dari luar, Bapak bisa kita panggil dari kebudayaan, Dinas Kebudayaan, oke. Bapak Ferino Papati, untuk bantu datang kita lihat ini anak dia sudah kasih ini sudah bagus kah, artinya sudah pas sesuai dengan kita punya tradisi kah tidak, karena kebanyakan sekarang Yospan ini dong sudah campur aduk dengan tren-tren mode sekarang sudah ya. tidak sesuai toh, sudah tidak sesuai dengan apa gerak dasar asli seka. Iya, itu menjadi satu PR juga ya. Tapi sejauh ini SMA 2 bagaimana? Kita berusaha untuk tetap mempertahankan itu gerak dasar gerak itu. dasarnya harus nanti setelah mungkin gerak dasar 1-2 kali baru kita bisa bervariasi. Kebanyakan kan yang saya lihat di sini sebelum ada gerak dasar langsung sudah masuk variasi sebenarnya. Oh ya. Sudah ditentukan dari Dinas Kebudayaan untuk harus ada gerak dasar. Baru bisa dilanjutkan dengan variasi. Yang lain variasi-variasi. Ya. Baik, kita ke anggota tari dulu. Ada Nona cantik di sini. Sejak kapan bergabung dalam ekstrakurikuler tari Yosim Pancar ini, Herlina? Sejak saya masuk menjadi siswa SMA Negeri 2. Oke. Sekarang kelas berapa? Kelas 12. Berarti sudah dari kelas 11 ya ikut? Iya. 10 kelas 10. Kelas 10, oke, kelas 10. Sudah bergabung di ekstrakurikuler. Itu panggilan dari hati atau ikut-ikut teman begitu? Dari hati. Oh, dari hati. Ya. Hobinya hobi Yosim juga? Yospan juga. Oke, sejak kapan sudah mulai melakukan tari Yosim Pancar? Sejak saya masuk. Oh, jadi baru bergabung dulu ke SMA 2 baru tahu ada Yosim Pancar begitu. Jadi selama ini Herlina nonton-nonton saja atau? Cuma nonton aja. Cuma nonton saja. Oke, apa alasan Herlina tertarik mengikuti kegiatan ini? Saya mengikuti kegiatan ini karena tari kreasi Yosim Pancar ada tarian khas Papua. Oh, khas Papua. Ya, tarian khas Papua yang paling saya minta dan sudah menjadi hobi saya. Oh, begitu. Jadi nonton-nonton orang tarian ingin begitu ya. Kesampaiannya baru di kelas 10. Iya. Oke, jadi langsung ambil keputusan saya harus ikut ekstrakurikuler ini ya. Oke, bagaimana perasaan Herlina saat menari tari Yosim Pancar? Saya merasa sangat senang dan gembira. Senang dan gembira. Pas mengikuti ekskul Yospan. Oke, punya banyak teman di grup tari
Sekarang Herlina masuk di grup tari mana? Kan tadi kakak pelatih bilang ada junior, ada yang senior. Kalau Herlina sekarang masuk di mana? Senior. Senior, andalan apa? Baik, Herlina, apa manfaat yang Herlina rasakan setelah ikut kegiatan ini? Manfaatnya itu apa? Kegiatan ini telah banyak memberikan motivasi bagi saya dan teman-teman untuk terus mengikuti tari Yosim Pancar. Berarti Herlina jadi tahu, oh ini kita punya budaya begitu ya. Budaya khas Papua. Oke, budaya khas Papua. Pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, perbincangan hangat kita dan juga yang sangat inspiratif dalam obrolan budaya RRI Net akan segera kembali. Tetap bersama kami karena setelah jeda yang ini kita akan melanjutkan dialog menarik seputar ragam tradisi, seni dan kearifan lokal yang memperkaya khazanah budaya bangsa, khususnya di Serui. Dan jangan kemana-mana pemirsa RRI Net, tetap di obrolan budaya RRI Net hanya di RRI Net Serui. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan. Dengan tanggap gempa, waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
Pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi dalam obrolan budaya RRI Net di sesi kedua. Terima kasih telah bersama kami dan setia menyimak perbincangan yang hangat, juga reflektif dan penuh makna tentang kekayaan budaya bangsa. Ya, saya ke Pak Domi lagi dulu. Pak Domi, ini bagaimana cara sekolah menarik minat siswa untuk ikut kegiatan ini? Iya, dari sekolah untuk menarik minat siswa. Setiap tahun, kalau ada macam hari-hari besar, event-event ya, begitu ya, macam Hari Sumpah Pemuda atau Hari Pendidikan, kita sekolah kadang bikin kegiatan lomba antar kelas. Artinya untuk begitu. menarik minat bakat kita bikin mereka. lomba dan ada hadiah dan ada sertifikat. Sekolah yang mengeluarkan sertifikat kita kasih kepada siswa. Ada hadiahnya ya. Kadang berupa buku, kadang berupa uang langsung kasih. Artinya itu untuk menarik atau membangun rasa suka minat mereka ya. Untuk Oke. tetap melestarikan budaya kita, khususnya Yosim Pancar. Oh begitu. Apakah sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang cukup? Ya, Kalau menurut Pak kalau Domi? Sekolah sudah berusaha menyediakan sarana prasarana. Salah satunya itu aksesoris tari Yosim Pancar nih, seperti baju, mungkin yang Tusuk-tusuk kepala ya, mahkota segala macam. okay. Dengan mungkin belum tuh, kita punya aksesoris untuk akustik. Oh akustik. Kita punya akustik memang belum lengkap. Yang kita sudah siapkan mungkin tifa, gitar, ukulele, tapi mungkin yang lain tuh. Tapi ada tidak peminat siswa untuk akustik itu sendiri? Karena kalau kita siapkan terus tidak ada peminatnya kan sama saja. Kalau untuk sejauh yang saya lihat nih banyak yang mau. Banyak yang mau ya. Yang mau untuk ayo Bapak kita punya grup tari. Memang kita ada rencana mau bikin, kita punya sanggar. Oh begitu. Dan sanggar tuh harus ada punya itu. Iya betul. Akustiknya, tariannya digabungkan ya. Iya. Kalau kita lihat sejauh ini kan ada cuma pakai musik saja begitu. Pakai speaker aktif langsung, artinya yang sudah jadi toh. Tapi memang dari sekolah mau untuk bikin itu, cuman memang belum terlaksana. Oh begitu. Semoga kedepannya ya, amin. Karena itu memang kalau misalnya digabungkan antara akustik dengan tari Yosim Pancar itu sangat indah sekali ya. Karena memang dapat klopkan begitu. Iya. Oke, luar biasa sekali. Pak Domi, ini apakah ada kerjasama dengan pihak luar untuk mendukung kegiatan ini? Selama ini belum. Kita tidak ada kerjasama dengan pihak luar. Mungkin cuman kita minta bantu, artinya tidak secara resmi kerjasama, tapi kita cuma minta bantu karena mungkin saling kenal ya. Bapak Ferry Nupapati untuk datang, kita lihat progres dari anak-anak. Progres anak-anak ini sudah betul sesuai dengan jalur. Artinya kita punya Yospa ini kan merupakan adat yang tidak boleh keluar dari jalur ya. Jalurnya. Ya kita cuma mungkin minta bantu dari kebudayaan untuk datang lihat ini sudah betul. Kalau sudah betul, oke, jalan, itu saja. Tapi dari orang Dinas Kebudayaan sendiri tidak mempermasalahkan begitu kah? Untuk datang mengecek gitu. Biasanya kan ada yang malas tahu, kan bikin kampungnya sudah begitu. Tidak. Sejauh ini dari Dinas Kebudayaan bagaimana? Sangat membantu. Saya lihat di Dinas Kebudayaan, artinya ya mungkin kita saling kenal. Artinya Bapak Ferry Nupapati ini kita sudah saling kenal, jadi saya ke sana bicara langsung Bapak sudah nanti dari kantor saya ke situ lihat. Oke, luar biasa. Datang kita lihat macam pas mau lomba toh. Kalau cuma nah itu yang biasa, penting itu ya. Artinya supaya tetap baku, dia punya aturannya tuh tetap itu tidak keluar atau tidak melenceng dari yang sudah ditetapkan dari Dinas Kebudayaan. Karena itu juri menilai di situ ya. Iya. Kadang keserasian dan dia punya teknik-teknik dasar gerak itu. Iya. Oke. Tantangan apa yang didapat nih dalam melestarikan tari Yosim Pancar khususnya di sekolah? Ya, tantangannya mungkin itu menjaga anak-anak punya mood ya. Kadang-kadang kan sudah ini malas pergi latihan lagi, malas pergi kumpul dengan teman-teman. Itu yang mungkin satu kali panggil lo datang, kita bikin apa atau kasih semangat untuk lo tetap
mau untuk datang berlatih Berlatih. di Oke. sekolah. Begitu. Baik, pertanyaan untuk Mofar ya. Ini pelatih. Apa kesulitan yang sering dialami siswa saat latihan, Mofar? Ya, kesulitan yang dialami siswa kalau kita melakukan variasi itu di gerak-gerak dasar, kita melakukan variasi yang sangat hangat. Mungkin bagi mereka mungkin sulit begitu. Kesulitannya nanti kita sendiri yang repot lagi kasih jalan pelan-pelan sampai harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya berarti latihnya tuh dari pelan dulu. Dari pelan sampai bisa menciptakan yang mungkin bisa sesuai dengan keinginan kita. Jadi belum beat kayaknya, beat pelan dulu, pelan-pelan baru cepat. Oke, bagaimana cara menjaga semangat siswa dalam berlatih, Mofar? Sebelum kita datang, sebelum memulai latihan, kita latihan bersama dulu dengan yang junior, senior, semuanya bergabung. Bergabung dulu. Bergabung, latihan, terus kata-kata motivasi buat mereka begitu, seperti maksudnya macam kemarin-kemarin kan kita sempat ada dengar dari paman untuk kegiatan lomba nanti kan di bulan ini. Jadi ada kata-kata yang mungkin saya sempat kasih keluar untuk adik-adik dengan teman-teman semua harus tetap semangat karena kita nggak ada ikut lomba. Jadi harus tong ciptakan tong punya sendiri. Biasanya tuh bikin-bikin apa nih dong iri begitu dengan ekstrakurikuler yang lain. Drum band dong bisa tampil, paskibra bisa tampil bagus hebat. Tong di Ospan juga harus bisa. Jadi adik-adik dong harus semangat begitu. Jadi kata-kata motivasi yang saya keluarkan begitu langsung bikin adik-adik ada yang semangat ini langsung sudah setelah latihan tuh semua full dari awal sampai akhir. Oh begitu. Jadi sejauh ini kalau sudah mau ada lomba-lomba tuh biasa ada lomba-lomba saja belum banyak kah atau latihan biasa juga dong datang semua? Coba Mofar. Nanti ditambahkan Pak Domi. Oke. Biasanya kalau pas mau ada lomba, itu baru kebanyakan. Saya curiga kak. Oke. Tapi kalau tidak ada lomba mungkin tidak terlalu banyak. Sedikit saja yang minat datang ikut kegiatan ekstrakurikulernya. Tapi ada yang lupa-lupa gerakan ke tidak? Kalau misalnya dong jarang-jarang datang baru. Itu kebanyakan sekali kalau yang lupa-lupa gerakan begitu. Kalau Herlina rajin tidak? Rajin. Rajin ya. Oke, Pak Domi mau ditambahkan? Iya, seperti yang tadi Mofar kasih tahu, itu pasang surut. Jadi kalau macam sudah mau dekat-dekat lomba itu nanti kita susah untuk bagi orang. Ini karena banyak yang datang banyak ya. Banyak yang datang karena yang terdaftar di ekskul tuh 100 orang lebih. Tapi kalau kita ekskul setiap hari paling datang cuma 20 orang, kadang cuma 15 orang, tapi begitu pas mau lomba semua datang. Kita bingung mau bagi berapa tim. Okay. Padahal yang mungkin cuma sekolah bilang kita cuma siapkan 2 tim. Aduh, kita bingung juga. Harus bagaimana ya? Oke, untuk Mofar, bagaimana cara memastikan gerakan tetap sesuai dengan budaya asli, Mofar? Oke, pas kita mau melakukan gerak di situ, mohon maaf kakak izin sebentar ceritakan saya punya pengalaman sedikit dari dari SMP saya ikut. Dari kelas 3 SMP saya mengikuti kegiatan lomba di alun-alun lomba HUT Kabupaten. Di situ dari Dinas Pendidikan Bapak Yusuf Muai sempat melihat dan Bapak langsung ambil saya dan beberapa teman untuk bergabung di Bapak punya sanggar. Setelah bergabung langsung Bapak ajarkan kita untuk bedakan tari Yospan dengan tari kreasi begitu. Jadi Bapak di situ kasih variasi yang tidak termasuk dalam tari kreasi. Macam kalau tarian balada dia punya variasi ini kan tidak boleh masuk ke dalam tari Yospan. Jadi di situ langsung pikiran itu selalu ada. Jadi pas melatih adik-adik sekarang ini gerakan yang sudah Bapak janjikan itu yang langsung saya terapkan ke adik-adik. Tidak melakukan yang tari tradisional, tari kreasi tidak disatukan begitu kan. Berarti edukasi yang dikasih oleh Bapak Muai itu Mofar simpan begitu ya dan terapkan ke adik-adik. Luar biasa sekali ya Mofar. Oke, pertanyaan untuk Herlina dulu nih. Apakah Herlina merasa lebih mengenal budaya Papua setelah ikut kegiatan tari Yosim ini? Ya benar. Apa dengan adanya kegiatan ini
telah memberikan pengetahuan bagi saya untuk dapat mengenal budaya Papua, khususnya tari Yosim Pancar. Khususnya tari Yosim Pancar ya. Oke. Apa tantangan yang Herlina rasakan saat latihan? Kadang dimarah kalau datang terlambat, apalagi kalau tunggu ojek. Oh iya. Terus rumah di mana jadi jauh dari sekolah? Serui Laut. Oh Serui Laut, oh pantasan nih pelatih aja marah-marah ya, rumah Serui Laut, ojek susah. Oke, terus harus datang juga harus tepat waktu. Memang Terlambat, betul, ya? kalau terlambat tetap jalan jongkok dari jauh sampai dekat. Terus kalau sudah goyang baru ada teman lain yang salah gerakan gitu, harus disuruh ulang lagi dari pertama. Oh begitu. Jadi satu salah semua kena. Iya. Itu kedisiplinan ya. Oke, untuk dukungan dari teman-teman dan keluarga terhadap kegiatan ikut tari Yosim Pancar ini Herlina. Teman-teman sangat mendukung. Jadi baku kasih kuat begitu, biar mau jalan jongkok juga baku kasih kuat ya. Kalau dari keluarga, mama, bapak, saudara-saudara. Kalau dari orang tua banyak memberikan motivasi agar saya terus semangat untuk mengikuti ekskul Yospan. Oke. Jadi kalau pulang terlambat terhadap pemarah? Tidak. Tapi dong latihan biasa sampai jam berapa begitu? Biasa Herlina dong latihan dari jam berapa ke jam berapa? Dari disuruh kumpul itu jam 3. Jam 3 ya, oke. Kalau sampai selesai itu jam 5. Jam 5 sudah selesai. Oke, jadi itu sudah harus pulang ke rumah ya. Oke, pengalaman apa yang paling berkesan selama Herlina ikuti kegiatan ini? Saya mendapatkan pengalaman bisa mengenal nilai budaya Papua. Dan yang sangat berkesan bagi saya bila ada di pentas. Oh ya. Bila macam sudah tarian menunjukkan begitu. Gaya dan gerak tarian Yosim Pancar. Oke, apalagi ada cowok nonton ya. Iya. Iya lagi. Oke, luar biasa sekali pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada. Perbincangan hangat kita dalam obrolan budaya di sesi kedua ini bakal kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami pemirsa RRI Net setelah jeda sejenak. Obrolan budaya akan kembali dengan pembahasan yang tak kalah menarik, menghadirkan sudut pandang yang lebih mendalam dan inspiratif. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Net Serui. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba.
Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pemirsa RRI.net, dimanapun saja Anda berada, dalam sesi obrolan budaya ketiga, ini bicara soal budaya ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa budaya itu bukan hanya warisan, tetapi juga nafas yang hidup dalam keseharian kita, khususnya masyarakat Papua. Nah, saya kasih pertanyaan dulu untuk Pak Domi, bagaimana peran guru di sekolah dalam mendukung kegiatan ini? Peran guru di sekolah ya sangat mendukung untuk kegiatan ini, di mana setiap kalau ada kegiatan guru-guru selalu memberi spot atau memberi izin untuk apalagi kegiatan keluar antar sekolah, mungkin kegiatannya harus kita tampil di luar. Guru-guru selalu memberi izin, artinya mensport dorang untuk tetap terpapa ikut nanti pelajaran bisa kita kejar lagi gitu ya. Tetapi pelajarannya tetap harus dilaksanakan harus tetap dilaksanakan, nanti dikejar, artinya dari belakang. Mungkin guru kasih tugas mungkin Oke. Harapan sekolah terhadap kegiatan Tari Yosim Pancar ke depannya itu seperti apa? Iya. Harapan sekolah mungkin dengan adanya kegiatan Yosim Pancar ini bisa membangun rasa bangga terhadap kita punya adat atau kita punya tarian ini merupakan budaya adat istiadat kita ya. Khususnya kami di Papua bagian selatan, artinya pesisir bagian selatan ini, Saireri dan sekitarnya ini kita punya adat. Mungkin di daerah lain ada, di pegunungan mungkin ada dong punya tarian tapi kita khusus di pesisir ini Yosim Pancar nih kita harus tahu. Jadi setiap siswa yang masuk di SMA 2 tuh wajib tahu, mau kamu orang Jawa, orang apapun, kalau masuk di SMA 2 harus wajib tahu ya Tari Yosim Pancar ini. Oke, luar biasa. Saya ke Mofar dulu, pelatih di SMA Negeri 2. Ini Mofar nih pelatih sekaligus siswa SMA Negeri 2. Apakah Mofar sendiri sering tampil di acara sekolah atau di luar sekolah? Mofar juga sekarang bergabung tidak di dalam tim tari? Oke, kalau untuk tampil di luar sekolah sering ada kegiatan pasti ikut. Terus kalau dalam kegiatan sekolah macam seperti bikin praktek seni budaya begitu, lomba antar kelas, pasti kita juga ikut. Oke, sudah keluar daerah mana saja Mofar? Kalau untuk keluar daerah keluar ke Biak, Nabire sama Manokwari. Berarti itu ikut Bapak Moai punya tim Sanggar. Sanggar apa ya namanya? Saya lupa. Ayari. Oke, luar biasa sekali. Berarti kalau Mofar sendiri gabung tidak dalam dalam tim untuk ikut lomba-lomba, atau Mofar di luar dari tim sebagai pelatih? Oke, kalau di ekskul saya gabung dalam tim. Oh, gabung. Junior sendiri, satu regu sendiri,
dengan tari Yospannya, terus seniornya juga sendiri. Berarti Mofar gabung di yang Gabung di senior. Oh, luar biasa. Apa harapan Mofar sebagai pelatih terhadap generasi muda dalam melestarikan tari Yosim Pancar? Harapan saya mungkin buat adik-adik yang mengikuti ekskul Yospan yang saya ajarkan di sekolah, ke depannya mungkin bisa sama seperti saya, mendapatkan ilmu pengetahuan dari saya, mungkin bisa bagikan lagi ke orang lain, begitu Kak. Jadi tidak tersimpan untuk mereka sendiri ya, sama seperti Mofar ya. Bapak Moai ajar, Mofar ajar lagi ke. Oke. Kita sudah di sesi terakhir perbincangan obrolan budaya kita di kesempatan kali ini. Saya ke Herlina dulu, anggota tim tari. Apakah Herlina akan terus melestarikan tari Yosim Pancar di masa depan? Misalnya sudah lulus, keluar dari SMA Negeri 2. Silakan. Saya akan terus melestarikan dan mengikuti tari Yosim Pancar. Oke. Ada tidak keinginan untuk gabung dalam tim-tim tari yang senior di Serui? Ada. Pengen kemana nih? Kan ada banyak gitu. Pengen gabung kemana? Pokoknya ada ya. Lupa namanya mungkin ya. Lupa. Oke, tapi akan terus ikut ya. Akan terus ikut melestarikan tari Yosim Pancar ini ya. Oke, luar biasa sekali. Yang terakhir nih, apa pesan dari teman-teman atau narasumber yang hadir untuk generasi muda yang lain atau generasi penerus kita agar ikut melestarikan tari Yosim Pancar? Saya dari Herlina dulu. Mari, kalau dari saya, mari teman-teman segrup kita terus tingkatkan semangat untuk melestarikan tari Yosim Pancar, dan untuk adik-adik kelas, untuk generasi penerus tari Yosim Pancar, dalam mengikuti lomba-lomba Yosim Pancar. Demi kebanggaan dan keharuman sekolah. Oke. Kita yang tercinta semua. Di SMA Negeri 2. Luar biasa sekali ya. Silakan untuk Mofar, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman atau adik-adik atau bapak mama dorang agar kita mari terus melestarikan tari Yosim Pancar. Kalau untuk saya, kalau Yospan kan sebagai budaya kita asli orang Papua toh. Jadi untuk adik-adik yang saya latih, terus bukan untuk adik-adik saja, sebagai dari luar, dari sekolah juga teman-teman yang mungkin menyukai tong harus terus semangat melestarikan tong punya budaya, biar kedepannya itu tidak berubah dan dari sekarang ini tetap sama terus sampai ke depan. Amin. Baik Pak Domi, silakan untuk closing statement dan pesan untuk semua masyarakat Kota Serui untuk mari kita sama-sama melestarikan tari Yosim Pancar. Iya. Mungkin sama seperti yang Mofar dengan Rolin kasih tahu, kita harus tetap bangga terhadap kita punya tari Yosim Pancar karena merupakan budaya kita, khususnya bagian di pesisir. Kita harus tetap perkenalkan kepada generasi yang berikut dan berikutnya lagi, karena jangan sampai hilang. Kita lihat sekarang sudah banyak dance di TikTok segala macam. Iya, tren-tren baru ya. Tren-tren yang sudah hampir kita punya Yospan ini sudah menghilang. Jadi ya untuk ke depan kita harus tetap pertahankan kita punya tari Yosim Pancar ini merupakan budaya kita dan terus memperkenalkan kepada generasi berikut dan berikutnya lagi. Oke, itu saja. Iya. Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sudah hadir dalam obrolan budaya RRI Net Serui kali ini. Dan pemirsa RRI Net, tak terasa kita telah sampai pada penghujung acara. Namun sebelumnya dari obrolan budaya kita kali ini, kita jadi tahu bahwa tari Yosim Pancar bukan sekedar rangkaian gerak dan irama, tapi ini adalah simbol persatuan, juga semangat dan ekspresi kegembiraan masyarakat Papua, di mana dalam setiap
setiap hentakan kaki dan ayunan tangan tersimpan cerita tentang kebersamaan, persaudaraan, dan juga cinta terhadap tanah leluhur. Pesan penting bagi generasi muda kita, jangan pernah merasa bahwa budaya adalah sesuatu yang kuno atau tertinggal. Justru di sanalah jati diri kita tumbuh. Dan mengenal juga mencintai dan melestarikan tari Yosim Pancar berarti kita menjaga warisan bangsa agar tetap hidup dan relevan. Jadilah generasi yang bangga menari di atas akar budayanya sendiri, obrolan namun tetap mampu melangkah maju menghadapi dunia. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita. Terima kasih banyak sudah hadir di RRI Net kali ini, dan tentu saja kepada Anda pemirsa RRI Net yang telah setia mengikuti obrolan budaya RRI Net dari awal hingga akhir. Saya Maria Numberi pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya. Tetap lestarikan budaya karena budaya adalah jati diri bangsa. Sampai jumpa.